Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid Fisabilillah yang kami hormati, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Bentuk nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dalam 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu kita bersyukur dengan cara meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang ada di dalam diri kita, baik nikmat itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari usaha yang kita lakukan. Ini nikmat yang bersyukur dari nikmat Allah dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Nah, ini yang seringkali kita ucapkan dalam setiap momen, setiap keadaan, yaitu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tentu mengucapkan kalimat ini harus dengan konsisten dalam keadaan apapun, dalam momen seperti apapun, aktivitas apapun, perlu kita lakukan secara konsisten, yaitu mengucapkan bersyukur dengan cara lisan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Itu bersyukur dengan perbuatan ini yang perlu kita lakukan, yaitu kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas sholat kita, meningkatkan kualitas puasa kita, dan juga meningkatkan semua kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita syukuri pada saat ini adalah kita bersyukur karena kita telah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah pada tahun ini. Kita perlu bersyukur dengan hati. Kita yakini bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dibalas pahalanya berlipat ganda. Perlu kita yakini dengan hati, dengan seyakin-yakinnya. Kemudian kita juga perlu yakin dengan lisan, kita bersyukur, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tadi. Kemudian kita juga perlu bersyukur dengan perbuatan, yaitu meningkatkan ibadah sholat kita, sholat sunnah kita ditingkatkan, sholat tarawih yang rajin, dan juga ibadah-ibadah yang lain kualitasnya terus ditingkatkan. Nah, ini bentuk syukur yang perlu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain bersyukur, kita juga perlu senantiasa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, kita istiqomah mengikuti arahan-arahan petunjuk beliau, dan semoga insyaallah kita semua telah mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih Masjid Fisabilillah yang kami hormati, bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan ini
ini merupakan momentum yang paling tepat bagi kita untuk melakukan hijrah diri. Hijrah diri ini adalah momentum berpindah atau berubah dari kebiasaan buruk yang kita lakukan menuju kebiasaan yang lebih baik, dari kelalaian menuju ketaatan, dari hati yang lalai menuju hati yang penuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hijrah diri dalam konteks bulan Ramadan maknanya adalah bukan berpindah tempat, tapi kita berpindah sikap, kita merubah sikap kita. Hijrah itu merubah sikap kita, perilaku kita. Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yuhaddziru man hajara wa nahallahu anhu." Yang artinya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan hal-hal apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan pada tahun ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berhijrah. Hijrah dari meninggalkan sholat menuju menjaga sholat. Hijrah dari berkata kasar menuju berkata yang lembut. Hijrah dari meninggalkan kebaikan menuju kita bersegera menunaikan kebaikan. Jemaah sekalian, hijrah diri juga merupakan bagian dari muhasabah. Artinya Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi pribadi yang baik? Sudahkah kita lebih dekat kepada Al-Quran? Sudahkah hati kita lebih lembut, lebih mudah memaafkan? Ini kita perlu melakukan evaluasi dan muhasabah diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum yang ada pada diri mereka kalau tidak orang tersebut yang merubahnya. Artinya ini adalah momen yang tepat bagi kita. Walaupun siapapun yang memberikan nasihat, memberikan tausiah, tapi kalau diri kita sendiri tidak berusaha untuk merubah, maka tidak akan berubah. Maka pada momen bulan Ramadan yang berkah ini, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Perubahan tidak perlu kita mulai dari hal yang besar, tapi perubahan bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Jika sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, maka pada Ramadan tahun ini mulai kita berubah untuk berusaha membaca Al-Quran setiap hari. Jika sebelumnya kita mudah marah, maka Ramadan tahun ini kita berusaha untuk berubah, menahan diri untuk tidak marah. Jika sebelumnya kita lalai dalam sholat berjamaah, maka Ramadan tahun ini kita berusaha untuk memperbaikinya dengan istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jika selama ini kita selalu menghibah, maka ketika Ramadan ini kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Kita juga berusaha untuk membiasakan sedekah walaupun hanya sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahabbul a'mali ilallahi yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Seberapapun yang kita berikan walaupun sedikit, asalkan konsisten, ini justru yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, seringkali kita sangat bersemangat di awal Ramadan, tetapi pada berjalannya waktu
semangat itu mulai memudar. Yang tadinya penuh jamaah mulai berkurang. Ini adalah sebuah momen yang memang selalu kita perhatikan setiap tahunnya ketika bulan Ramadan. Maka Ramadan tahun 2026 ini mari kita jadikan hal yang berbeda, jangan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan biarkan Ramadan itu berlalu tanpa bekas, jangan biarkan ia hanya menjadi cerita dan tanpa perubahan nyata pada diri kita. Perubahan nyata itu bisa kita lakukan dari 3 hal yang sederhana. Pertama, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan cara kita memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak doa kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Kita jadikan doa sebagai kekuatan, bukan hanya pelengkap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Alhamdulillah. Ramadan tentu mengajarkan kita tentang empati. Ketika kita merasakan lapar, kita belajar memahami penderitaan orang lain. Maka kita perlu memperbanyak sedekah. Kita perlu memperbanyak memaafkan kesalahan orang lain dan juga menjaga silaturahmi kita kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita memperbaiki diri kita atau muhasabah diri. Gunakan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi diri. Apa saja kebiasaan buruk yang perlu kita tinggalkan? Apa saja potensi baik yang harus kita kembangkan pada tahun ini? Mari kita jadikan Ramadan pada tahun ini sebagai awal hijrah kita menuju pribadi yang lebih bertakwa, bukan hanya selama 1 bulan, tetapi selama sepanjang kehidupan kita. Kita terus belajar untuk memperbaiki diri dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Semoga Ramadan tahun 2026 bukan hanya mengubah jadwal makan kita, tetapi mengubah pola pikir kita, mengubah sikap kita, bahkan mengubah arah kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, demikian untuk singkat dan dapat saya sampaikan yang bermanfaat. Saya ini Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.